Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Dan tak lupa juga salawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada Direktur Utama Hikmi Rizkina, Bapak M. Zulkifli, beserta staf akademik dan staf pengajar lainnya. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan serta doa. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas segala dukungannya, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kewirausahaan, yaitu tentang konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Pengertian dari kewirausahaan itu sendiri, kewirausahaan adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola, sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitikberatkan kepada aspek kreativitas dan inovasi, karena dalam sifat kreativitas dan inovatif seseorang dapat menemukan peluang, kreativitas dan kemampuan untuk membuat kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antar usaha, data variabel yang sudah ada sebelumnya. Ciri-ciri orang yang kreatif adalah yang pertama, dia mandiri. Yang kedua, terbuka terhadap yang baru. Ketiga, percaya diri. Keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, melihat sesuatu dengan tidak biasa. Keenam, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketujuh, dapat menerima perbedaan. Kedelapan, objektif dalam berpikir dan bertindak. Dan terdapat beberapa contoh-contoh kreativitas, yaitu seperti kreativitas ide, kreativitas material, kreativitas spontan, kreativitas kejadian, kreativitas organisasi, kreativitas hubungan, dan kreativitas dari hati. Dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewirausahaan, misalnya menghasilkan produk baru dengan cara yang baru pula, menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru pula, mengkombinasi faktor-faktor produksi dengan cara baru, mendukung budaya yang mendorong eksperimen kreatif, mendorong perilaku eksperimen, dan lain-lain. Dan terdapat beberapa karakteristik dalam pola dasar kewirausahaan, di antaranya sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, dan keterampilan. Lalu pengertian wirausaha itu sendiri. Wirausaha merupakan pelaku dari kewirausahaan, yaitu yang memiliki kreativitas dan inovatif sehingga mampu mengendalikan dan menemukan peluang dan mewujudkan menjadi usaha yang menghasilkan nilai laba. Kegiatan menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan
disebut proses kewirausahaan. Kegiatan wirausaha adalah menciptakan barang jasa baru, proses produksi baru, organisasi manajemen baru, bahan baku baru, pasar baru. Hasil-hasil dari kegiatan wirausaha tersebut menciptakan nilai atau kemampuan labaan bagi perusahaan. Kemampuan labaan menciptakan nilai tersebut karena seorang wirausaha bersifat kreatif dan inovatif. Peranan sebagai wirausaha yang pertama adalah meningkatkan standar atau kualitas hidup manusia. Yang kedua, sebagai motor penggerak dalam membangun nasional. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengatasi pengangguran. Dan karakteristik dari wirausaha, yang pertama dia adalah seorang pekerja keras, kedua disiplin, ketiga mandiri, keempat realistis, kelima prestatif, selalu ingin maju, keenam dia mempunyai komitmen yang tinggi, ketujuh tajam naluri bisnisnya, kedelapan kreatif melihat peluang usaha, 9 adalah kreatif, ke-10 ulet dan siap pada tantangan, dan yang terakhir adalah ingin mencapai sesuatu, dalam artian yang mempunyai goal setting. Karakteristik yang khas dari wirausaha Theotos entrepreneurial menurut Meljanto pada tahun 1996. Beliau mengungkapkan bahwa kejelian melihat peluang untuk memperoleh keuntungan, selalu mencari perubahan, kemampuan untuk mendefinisi resiko, kemampuan untuk mengalihkan sumber dari kegiatan produktivitas, kegiatan menemukan sampai mewujudkan peluang menjadi usaha yang menghasilkan disebut proses kewirausahaan. Dalam kegiatan mewujudkan peluang tersebut, seorang wirausaha diharuskan mempunyai komitmen dan determinasi serta ketekunan, mengarahkan kepada pencapaian dan pertumbuhan, berorientasi kepada sasaran dan peluang, mengambil inisiatif dan pertanggungjawaban personal, tidak kenal lelah, tidak kenal menyerah dalam memecahkan masalah, realistis dalam memiliki gaya humor, memanfaatkan dan selalu mencari umpan balik, dapat mengendalikan permasalahan-permasalahan di dalam perusahaan, mampu mengelola dan menghitung risiko, tidak berorientasi kepada status, memiliki integritas, dan dapat dipercaya. Arti penting wirausaha dalam sebuah pembangunan. Wirausaha adalah seseorang yang mandiri, yaitu orang yang memiliki perusahaan sebagai sumber penghasilannya. Dengan kata lain, ia tidak menggantungkan diri untuk menghasilkan suatu keuntungan. Untuk mendirikan perusahaannya, ia menghimpun sumber-sumber atau faktor produksi dan menyusun organisasi perusahaan, karena tindakan-tindakan itu mempunyai dampak pertama kepada dirinya sendiri, yaitu menciptakan lapangan kerja bagi diri dan penghasilan kepada masyarakat dan pemerintah, yaitu menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang lain, serta penghasilan mengerjakan sumber-sumber bahan baku yang belum digunakan sehingga menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, dia mampu menciptakan teknologi sehingga menambah akumulasi untuk teknologi yang sudah ada di dalam masyarakat, mendorong investasi di bidang-bidang lain, memperluas dasar objek bagi pemerintah, dan meningkatkan citra bagi suatu bangsa.
sehingga secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran kewirausahaan, kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antara unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dan memanfaatkan suatu peluang didasari oleh sifat kreativitas dari para pengelolanya, yaitu kemampuan untuk menciptakan gagasan baru dan menemukan cara baru dalam menyikapi masalah dan memanfaatkan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan gagasan-gagasan baru atau memecahkan kreatif terhadap beberapa masalah dan memanfaatkan peluang. Pengertian dari kreativitas itu sendiri dan inovasi secara singkat sering dianalogkan creativity thinking new thing, innovation as doing your thing. Kreativitas tidak selalu dihasilkan dari sesuatu yang tidak ada, sering sekali merupakan perbaikan dari sesuatu yang telah ada. Sering juga gagasan baru timbul secara kebetulan. Yang penting untuk dipahami mengapa kreativitas dan inovasi tersebut merupakan ciri-ciri yang melekat pada wirausaha. Seperti kita ketahui, wirausaha merupakan sumber pemikiran kreatif dan inovasi. Bagaimana alam pemikiran seorang kewirausahaan sehingga menjadi sumber kreativitas dan inovasi. Pertama, seorang wirausaha selalu mengimpikan gagasan baru. Yang kedua, selalu mencari peluang baru dan mencari cara baru menciptakan peluang yang baru. Selalu berorientasi kepada tindakan. Dan yang keempat, seorang pemimpi besar, meskipun mimpinya tidak selalu cepat direalisasikan. Yang kelima, tidak malu untuk memulai sesuatu, walau dari skala kecil. Yang keenam, tidak pernah memikirkan untuk menyerah, selalu mencoba lagi. Dan yang ketujuh, tidak pernah takut untuk gagal. Ditinjau dari aspek kreativitas dan inovatif, seorang wirausaha sering diidentifikasikan sebagai orang yang secara sistematis menerapkan kreativitas atau gagasan baru. Ada yang berpendapat bahwa sifat kreativitas adalah sifat bawaan, sehingga tidak dapat diajarkan kepada orang lain yang tidak mempunyai sifat bawaan tersebut. Akan tetapi kebanyakan para ahli berpendapat bahwa pada dasarnya setiap orang adalah kreatif. Artinya, setiap orang dilahirkan bahwa potensi sifat-sifat kreatif akan tetapi orang-orang menjadi tidak kreatif karena faktor lingkungan dan kesalahan-kesalahan cara berpikir. Kesalahan cara berpikir yang merupakan belenggu mental dan berpikir secara kreatif antara lain: yang pertama, dia selalu mempunyai jawaban yang benar, sehingga tidak pernah menganggap bahwa ada kemungkinan beberapa jawaban yang benar. Yang kedua, memfokuskan berpikiran secara logis, tetapi jika terlalu memfokuskan kepada berpikir logis akan menghambat berpikir kreatif. Yang ketiga, dia selalu menaati peraturan secara menyeluruh sehingga mematikan prakarsa-prakarsa. Yang keempat, spesialisasi berlebihan sehingga tidak mengetahui aspek lain atau bidang lain selain yang dia tekuni. Yang kelima, dia takut dikatakan tidak kreatif atau bodoh sehingga tidak berani mengemukakan pendapat. Dan yang keenam, takut berbuat salah dan gagal. Dan yang terakhir adalah rasa rendah diri. Dan kiat-kiat untuk menjadi seorang yang kreatif, sebetulnya ada beberapa kiat atau kebijakan untuk mendorong kreativitas bagi seluruh sumber daya manusia.
Dalam organisasi antara lain, kreativitas harus dipandang sebagai suatu kebutuhan perusahaan. Dan yang selanjutnya, mempunyai sikap toleransi terhadap keberhasilan dan kegagalan, mendorong sikap keingintahuan, menyikapi masalah sebagai suatu tantangan hidup, mengadakan pelatihan-pelatihan kreativitas secara teratur, menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk terlaksananya kegiatan yang kreatif, memberikan penghargaan bagi kreativitas yang berhasil, dan membuat model-model teknik pengembangan kreativitas untuk dipelajari untuk perorangan maupun kelompok. Kiat-kiat tersebut adalah untuk mendorong kreativitas dan disosialisasikan kepada sumber daya manusia dalam perusahaan sehingga semuanya bisa memahami. Dan perlu dipahami bahwa kebiasaan sehari-hari pada umumnya cara berpikir kita dalam memecahkan masalah, mempergunakan pikiran yang logis dengan pendekatan yang bersifat bertahap. Menurut ahli, cara berpikir demikian menggunakan otak sebelah kiri yang fungsinya untuk berpikir secara logis. Otak sebelah kanan fungsinya berpikir secara lateral atau berpikir secara intuitif atau tidak terstruktur. Lalu bagaimana proses-proses kita untuk mempersiapkan kreativitas kita? Masih banyak metode untuk mengembangkan kreativitas. Akan tetapi ada satu hal yang dipahami bahwa gagasan baru biasanya timbul begitu saja memerlukan suatu proses atau akibat suatu proses kreatif. Sehingga perlu dipahami bagaimana proses suatu kreativitas dapat terjadi. Akan tetapi yang sering dianjurkan melalui proses adalah persiapan, penelitian atau investigasi, transformasi, inkubasi, iluminasi, verifikasi, dan implementasi merupakan suatu proses yang sering dianjurkan. Lalu selanjutnya kalau kita lihat di Indonesia di awal abad ke-20 ini, kewirausahaan atau kewirausahaan baru diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif dalam meniti karir dan penghidupan. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya masyarakat atau rakyat Indonesia mempunyai latar belakang pekerja petani yang baik. Dengan hidup dalam penjajahan selama 3,5 abad, nyaris tidak ada figur panutan dalam dunia kewirausahaan. Yang ada hanya pola pemikiran feodalisme serta elitilisme. Yang satu di antara sekian banyak ciri adalah mengagungkan status sosial sebagai pegawai, terutama pegawai negeri, kontras dengan status leluhur kita sebagai petani. Pada era Orde Baru, peran serta masyarakat swasta dilibatkan secara serius. Pengusaha kecil dibina dengan harapan bisa berkembang menjadi tonggak tumpuan ekonomi di masa depan. Pengusaha besar diberi kemudahan karena merekalah yang diharapkan mendukung pemerintah. Sebagai negara yang berkembang, bisa dimengerti kalau terjadi sebagai penyimpangan dengan masyarakat yang berlatar belakang non-entrepreneur serta cenderung feodalis. Masyarakat Indonesia tampak kurang siap di berbagai aspek. Wirausaha atau wira swasta yang serba cepat menyebabkan pengusaha Indonesia kedodoran. Pada segi-segi yang amat penting, di antara faktor-faktor sikap atau attitude fundamental, motivasi etos kerja, serta kesadaran tentang pengabdian bangsa dan negara,
Lalu selanjutnya adalah pola dasar daripada wirausaha. Sosok wirausaha yang ideal ialah menuntut nilai-nilai ke arah kualitas manusia yang semapan mungkin. Kaitannya dengan perpolitikan mungkin selaras dengan dambaan hadirnya manusia Indonesia seutuhnya. Maka dapat dikatakan bahwa ilmuwan kewirausahaan atau kewiraswastaan adalah ilmu tentang penghidupan. Ilmu yang akan membukakan pengertian tentang bagaimana seharusnya manusia meneliti penghidupannya dan nilai-nilai apa yang diperlukan untuk mencapai cita-cita hidup yang hakiki. Untuk membina manusia menjadi makhluk yang berguna, tidak cukup hanya memberikan kecerdasan, keterampilan, atau kepiawaian teknis saja. Prioritas mendasar adalah dengan membangun sikap mental yang baik terlebih dahulu. Sebab, seperti pepatah mengatakan, ilmu tanpa sikap mental yang baik akan menghasilkan kezaliman. Sedangkan sikap mental tanpa ilmu adalah suatu kelemahan. Dua aspek ini harus hadir saling isi-mengisi, karena jika terjadi absen pada salah satunya, maka akan berdampak buruk. Struktur prioritas kewirausahaan atau kewiraswastaan terdiri dari 4 lapisan. Lapisan terdalam merupakan inti atau core, sedangkan 3 lapisan berikutnya merupakan pendukung yang ideal untuk mencapai kesempurnaan prestasi. Struktur ini berlaku universal, tidak hanya bagi mereka yang berkarir di jalur wiraswasta. Para pejabat, karyawan, buruh, kaum profesional, dan siapapun seyogianya memiliki pola dasar ini. Struktur nilai kewiraswastaan dimaksud terdiri dari elemen-elemen sikap mental atau attitude. Yang kedua, kepemimpinan atau kepeloporan leadership. Yang ketiga adalah manajemen, yang keempat adalah suatu keterampilan atau skill. Sikap mental merupakan elemen paling dasar yang perlu dijamin untuk selalu dalam keadaan baik. Unsur ini yang menerangkan sikap apakah seseorang menjadi sosok yang tinggi budi ataukah sebaliknya menjadi orang yang jahat dan culas. Itu sebabnya pembinaan sikap mental menjadi unsur terpenting dalam dunia kewirausahaan atau kewiraswastaan. Selain menghadirkan sifat-sifat baik alamiah seperti kejujuran dan ketulusan, sikap mental mencakup juga segi-segi positif dalam hal motivasi dan proaktivitas. Orang yang bersikap mental baik akan selalu bekerja rajin tanpa harus diperintah dan konsisten. Mereka juga selalu berinisiatif melakukan hal-hal positif dan selalu mempunyai motivasi kuat serta semangat yang menggebu-gebu dalam mencapai cita-cita. Sikap mental juga amat menentukan keberhasilan seseorang. Di Harvard, sebuah institusi di Amerika, yang menyatakan bahwa keberhasilan orang-orang sukses di dunia ini ternyata lebih banyak ditentukan oleh sikap mentalnya dibandingkan dengan peranan kemampuan teknis yang dia miliki. Dengan angka perbandingan adalah 85% sikap mental dan 15% kemampuan teknis. Akan tetapi ironis, komposisi materi pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah menunjukkan perbandingan yang sebaliknya, yaitu 90% pelajaran teknis dan 10% sikap mental. Sehingga pantaslah kalau banyak didapati manusia yang berpikir negatif
dibanding orang yang berpikir positif, antusias, dan percaya diri. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan sebagai nilai atau kualitas, bukan pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia. Mungkin akan lebih tepat kalau disebut sebagai kepeloporan. Sedangkan kepemimpinan adalah orang yang menunjukkan arah. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan akan selalu tahu arah yang harus diambil. Keputusan-keputusannya mantap dan didasari oleh keyakinan diri disertai data-data informasi yang akurat. Dalam dunia usaha, jiwa kepemimpinan dan kepeloporan ini mutlak diperlukan karena secara sadar atau tidak, seorang yang berwira swasta telah menempatkan dirinya pada posisi pemimpin. Kedudukan tersebut mengharuskan untuk selalu mampu mengambil keputusan yang menurut perhitungannya paling baik dan bijaksana. Tidak boleh ada keraguan atau kebimbangan, karena tidak terjadi, maka keputusan yang diambil akan terlambat dan tidak efektif lagi. Di lain pihak, pengusaha yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan akan condong mengikuti pendapat dari figur yang dominan terhadap dirinya, sehingga pengusaha tersebut biasanya sulit membawa pengusaha ke arah kemajuan yang berarti. Pengusaha yang berpeluang maju secara mantap adalah pengusaha yang memiliki jiwa kepemimpinan secara menonjol. Ciri-cirinya biasanya keputusan dan sepak terjangnya sering dianggap tidak lazim atau tampil beda. Lalu selanjutnya adalah tata laksana. Tata laksana merupakan penerjemahan dari kata manajemen, artinya pengelolaan. Manajemen bukan semata-mata konsumsi para manajer di perusahaan-perusahaan, tetapi diperlukan semua orang. Tata laksana merupakan metode atau serangkaian cara dan prosedur yang berguna untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi setiap pekerja agar mendapatkan hasil yang baik dalam mutu serta tepat waktu dalam penyerahan. Berbeda dengan sikap mental dan kepemimpinan yang termasuk dalam klasifikasi nilai atau kualitas. Maka manajemen merupakan pengetahuan yang bersifat praktis. Kalau sikap mental berada di dalam jiwa, manajemen terdapat di luar, mirip keterampilan teknis dan keprigelan. Manajemen kegunaannya juga sangat universal, dan semua orang atau organisasi memerlukan manajemen. Bila manajemen terabaikan, maka sebuah organisasi akan menjadi kacau dan morat-marit. Perusahaan tanpa manajemen yang baik, bias, dipastikan akan mengalami hambatan besar dalam perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang yang ingin memulai usaha harus mewaspadai aspek tata laksana sedini mungkin. Mulailah kegiatan manajemen seketika pada saat perusahaan baru saja dimulai, sekecil apapun ukurannya. Selanjutnya adalah keterampilan. Lapisan terluar dari struktur prioritas adalah keterampilan. Keterampilan teknis yang meliputi keterampilan perorangan yang melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memproduksi sesuatu, baik secara fisik maupun non-fisik, termasuk keterampilan manajerial. Dan keterampilan pemasaran jelas merupakan faktor yang amat penting, karena disinilah nantinya kualitas produk ditentukan tinggi rendahnya. Banyak pihak berpendapat bahwa dengan berbekal pengusahaan keterampilan, seseorang pasti bisa menjadi seorang entrepreneur atau wiraswastawan. Namun,
Kalau kita mau meneliti lebih jauh, ternyata keberhasilan itu sebenarnya bukan disebabkan oleh keterampilan semata, melainkan lebih oleh jiwa kepemimpinan yang dimiliki si pengusaha. Keterampilan hayalan sarana sehingga tidak cukup untuk mengatur orang ke jenjang kehidupan yang lebih sukses, terutama kehidupan dalam dunia usaha. Ada 3 hal yang memungkinkan seseorang baik terampil maupun tidak untuk bisa tampil sebagai tokoh yang sukses atau orang yang berkecukupan, yaitu memanfaatkan leadership yang berasal dari diri sendiri. Yang kedua, memanfaatkan leadership orang lain. Yang ketiga, faktor keberuntungan, luck and hockey. Semua disiplin ilmu tidak memperhitungkan adanya faktor keberuntungan. Demikian juga dengan ilmu kewirausahaan. Rata-rata orang besar dan tokoh wiraswastawan sejati mengandalkan sepenuhnya pada jiwa kepeloporan yang dimiliki oleh diri sendiri sehingga mencapai tingkat kemapanan. Lalu naluri kewirausahaan. Setiap kegiatan yang mempunyai bobot persaingan memerlukan ketajaman naluri. Demikian juga dengan kewirausahaan. Pengusaha bersaing bukan hanya dengan perusahaan-perusahaan pesaing, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang mungkin terjadi, seorang wiraswastawan perlu melatih naluri kewirausahaan agar selalu siap menghadapi hal apapun yang tetap bertahan hidup. Inti daripada wiraswasta, fungsi manusia adalah tumbuh sempurna bila pembinaan dilaksanakan menurut 4 tahap prioritas, yaitu sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, serta keterampilan. Sebaliknya, ketidaksempurnaan dan kerusakan atau kehilangan dari salah satu unsur tersebut akan mengakibatkan hal-hal negatif pada manusia yang bersangkutan, bahkan bias fatal. 4 lapis prioritas di atas sebenarnya dapat disederhanakan menjadi 2 kelompok, karena pada dasarnya 2 yang pertama dan 2 yang terakhir berasal dari rumpun yang sama. Lalu pengelompokan itu terdiri dari yang pertama kelompok sikap mental yang mencakup lapisan sikap mental itu sendiri dan unsur kepemimpinan atau leadership. Yang kedua, kelompok ilmu pengetahuan yang terdiri dari lapisan manajemen dan keterampilan. Definisi kesuksesan atau definisi sukses. Sukses sering diidentifikasikan dengan uang. Makin banyak jumlah uang yang dikumpulkan, makin sukses seseorang dalam hidup. Demikian anggapan sementara, dan tidak sedikit mereka yang hidup berlimpah dengan uang, malah frustasi dalam hidupnya. Banyak fakta yang mengindikasikan bahwa kemakmuran secara materi atau banyaknya uang yang dimiliki bukan jaminan seorang sukses dalam hidupnya. Banyak faktor-faktor lain yang harus ada guna menunjang sukses dan kebahagiaan hidup. Menurut David Chia, seorang pakar kehidupan dari Dynamic Life Singapura, beliau menjelaskan bahwa untuk bisa mencapai sukses yang benar-benar sempurna diperlukan keseimbangan dalam sedikitnya 6 unsur dalam kehidupan ini. Ke-6 unsur tersebut meliputi sisi-sisi karir, fisik, mental, keluarga, sosial,
serta spiritual yang digambarkan dalam bentuk sebuah lingkaran yang dinamakan roda penghidupan atau Wheel of Life. Di dalam lingkaran itu terdapat 6 buah jari-jari yang menunjukkan tingkat kesempurnaan dari masing-masing aspek kehidupan. Hakikat dari roda-roda penghidupan adalah diperlukannya pembinaan yang seimbang dan proporsional atas keenam sisi penghidupan, sehingga keenam-enamnya akan berperan sebagai salah satu saka guru yang bersama-sama menunjang pokok kebahagiaan hidup seseorang. Kesimpulan pertama, bahwasanya antara masing-masing aspek kehidupan terdapat interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, untuk dapat membina semua aspek kehidupan yang baik, yang berlangsung selaras dan harmonis dengan hukum alam, diperlukan niat, perilaku, dan tanggung jawab yang baik, yaitu sikap mental dan attitude. Dalam jari-jari Wheel of Life terdapat hal-hal yang bersifat khusus dan khas yang berkaitan dengan mutu tingkat pembinaan yang diperlukan. Misalnya untuk menjaga kesehatan badan, kita perlu menjaga pola makan, keterampilan hidup, serta berolahraga, memiliki pengetahuan yang cukup tentang gizi, pola hidup sehat, serta pengetahuan kesehatan jasmani. Untuk membina mental termasuk intelijensi dan intelektualitas kita perlu belajar tentang mentalitas serta ilmu-ilmu yang terkait. Untuk membina hubungan sosial yang baik, maka perlu mempelajari cara-cara berkomunikasi yang benar, seperti etika, adat istiadat, respek, dan lain-lain. Untuk membina aspek spiritual, kita perlu tahu dan mendalami ilmu-ilmu agama, kepercayaan maupun kebatinan, serta hakikat hidup. Untuk membina keluarga diperlukan pengetahuan tentang seluk-beluk keluarga seperti merawat anak, psikologi keluarga, kesehatan keluarga, etika suami istri, dan sebagainya. Karir adalah aspek yang paling gamblang. Jelas diperlukan tindakan nyata bahwa bisa meniti karir sampai puncak perlu didukung ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan profesi masing-masing. Lalu yang kedua adalah dapat diambil kesimpulan yang kedua, bahwa untuk dapat membina semua aspek kehidupan, kita sebagai manusia diperlukan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan masing-masing aspek terkait. Bila kesimpulan pertama dan kedua digabungkan, maka diperlukan dua kelompok kualitas bagi manusia yang ingin mencapai kesempurnaan hidup, yaitu sikap mental dengan elemen-elemen attitude dan leadership, dan ilmu pengetahuan dengan komponen tata laksana dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara pola prioritas ilmu kewirausahaan dengan pengertian pandangan hidup seorang wiraswastawan sejati melalui pola 6 aspek penghidupan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh David Shea. Lalu selanjutnya bagaimana kita mengenal peluang-peluang usaha? Yang pertama, peluang dan resiko. Untuk menggali lebih dalam lagi dan memanfaatkan peluang usaha atau bisnis, seorang wirausahawan berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya harus percaya diri dan yakin bahwa usaha ini dapat dilaksanakan. Yang pertama. Lalu yang kedua, harus menerima gagasan baru
Yang ketiga adalah harus bertanya kepada diri kita sendiri. Yang keempat, harus mendengarkan saran-saran orang lain. Yang kelima, harus mempunyai etos kerja yang baik. Yang keenam, mempunyai kepandaian dalam berkomunikasi dengan tersedianya informasi seperti intern dan extern. Maka wirausahawan dapat mengetahui di mana ada peluang atau opportunity, apa saja yang akan mengancam dunia, adakah kekuatan atau strength yang mendukung usaha, adakah kelemahan yang membatasi atau menghambat kemampuan, ada beberapa resiko yang mungkin terjadi dalam usaha. Resiko apakah yang mungkin terjadi dalam usaha? Di antaranya yang pertama perubahan permintaan, kedua perubahan konjungtur, ketiga persaingan, dan keempat akibat lain. Lalu faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan dan kegagalan usaha? Faktor-faktor kemungkinan yang akan terjadi untuk mendapatkan sebuah keberhasilan dan kegagalan dalam berusaha itu, yang pertama adalah keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha yang dipengaruhi oleh beberapa hal: percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan, menerima gagasan baru di dalam dunia usaha, mengintrospeksi diri, mendengarkan saran-saran orang lain, bersemangat, dan bergaul. Lalu karakteristik dari sebuah profil dan mempunyai ciri wirausahawan yang sukses dan menonjol. Yang pertama, percaya diri. Ciri-ciri wirausahawan yang percaya diri, yang pertama adalah dia mengendalikan tingkat kepercayaan dirinya dalam mencapai sebuah kesuksesan. Lalu yang kedua, karakteristik atau profil pemecahan masalah. Ciri-cirinya cepat mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuan tujuannya. Lalu ada lagi berprestasi tinggi, bekerja keras dan bekerja sama dengan para ahli untuk memperoleh prestasi. Ada juga pengambilan resiko. Pengambilan resiko, ciri-cirinya tidak takut mengambil resiko, tetapi akan menghindari resiko tinggi jika dimungkinkan. Lalu ikatan emosi, tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang dapat mengganggu suksesnya usaha. Lalu kegagalan usaha. Karakteristik kegagalan itu, yang pertama ada dedikasi, pengendalian usaha atau bisnis, pengutamaan manajemen, pengelolaan piutang, memperluas usaha berlebihan, perencanaan keuangan, lokasi usaha, dan pembelanjaan yang besar. Lalu selanjutnya, pemanfaatan peluang kerja kreatif dan inovatif. Terdapat beberapa peluang usaha yang bisa dimanfaatkan secara kreatif dan mampu menghasilkan nilai tambah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan barang bekas. Yang kedua, memanfaatkan barang yang tersedia atau disediakan oleh alam. Yang ketiga, mampu memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitarnya. Dalam proses penerapan kemampuan berinovasi, menurut Kuratko pada tahun 1995, ada 4 jenis inovasi yang bisa dikembangkan, yaitu invensi atau penemuan, ekstensi, pengembangan, duplikasi, penggandaan, dan sintetis. Pengembangan ide kreatif dan inovatif. Kreatif merupakan cara berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Ciri-ciri orang yang kreatif antara lain adalah yang pertama, fleksibel dan tidak kaku, tidak konvensional,
eksentrik, bersemangat, bebas dari aturan tertentu, berpusat pada diri sendiri, bekerja sama, berdedikasi tinggi, dan intelijen. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mempelajari medan usaha. Jika seorang pengusaha memutuskan untuk terjun ke salah satu bidang usaha, maka terlebih dahulu kita melakukan penjajakan dari yang mulai makro seperti situasi ekonomi, pembagian sektor dan segmen pasar, budaya bisnis di kalangan pengusaha, sampai pada yang mikro seperti perilaku calon konsumen, tata cara dan prosedur kerja, bahkan kebiasaan yang sudah baku yang dipatuhi oleh semua perilaku bisnis. Yang pertama, komitmen. Komitmen merupakan salah satu dasar yang penting dalam kewirausahaan. Setiap kandidat wira swasta harus mempunyai komitmen penuh atau kebulatan tekad yang mantap pada bidang pilihannya. Jika tidak memiliki kebulatan tekad, maka hal demikian akan membawa dampak tidak efektifnya misi kewirausahaan itu sendiri. Selain itu, kesungguhan mutlak diperlukan. Kalau tidak, kewirausahaan itu akan menjadi simbol dari suatu kegiatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Hasil berwirausaha yang maksimal hanya bisa diperoleh bila si pengusaha benar-benar serius menjalankan perusahaannya dan teguh dalam pendiriannya. Selain berkonsentrasi penuh pada aktivitas usaha, sedapat mungkin ia juga harus dapat mematikan mata atau telinga dari godaan-godaan berupa provokasi atau teror. Pada hakikatnya, hanya orang dengan sikap mental yang baik maka akan mampu menunjukkan komitmen yang baik pula. Komitmen merupakan faktor yang amat diperlukan untuk bisa menjadi tokoh yang sukses. Bersama-sama dengan leadership, komitmen membentuk figur manusia berkemampuan keras yang juga tidak akan terpengaruh oleh kondisi enak yang diperlihatkan oleh orang lain. Namun demikian, komitmen tidak boleh diartikan secara kaku. Seseorang yang sudah berkarir untuk menjadi pengusaha tidak berarti ia tidak boleh mengawali prestasi kewirausahaannya dengan jalan bekerja terlebih dahulu, sebab dengan bekerja ia bisa mengumpulkan uang guna sebagai modal. Lalu selanjutnya adalah kesenjangan. Pada masa permulaan Orde Baru, prioritas pembenahan negara adalah menata kembali kondisi ekonomi dengan cara mengundang modal asing untuk masuk di Indonesia. Usaha ini ternyata tidak mudah. Untuk beberapa waktu lamanya, kebimbangan investor luar negeri menjadi kendala serius, dikarenakan tidak ada jaminan bahwa investasi mereka itu akan aman. Namun, karena kegigihan pemerintah Indonesia mempromosikan tentang jaminan kestabilitasan politik dalam negeri, maka investor pun mulai meningkat. Seiring dengan perkembangan ekonomi di negara kita, para pelaku bisnis yang merupakan kelompok bermodal dan sudah terbiasa bertindak cepat, tanggap terhadap segala gejala dan keadaan, bekerja keras serta sadar terhadap perkembangan zaman dan teknologi, mendapatkan angin segar dari pemerintah Indonesia. Tapi tidak untuk semua lapisan masyarakat siap dan menyadari perubahan, sehingga membawa dampak di kemudian hari, yaitu kesenjangan baik ekonomi dan sosial. Lalu yang ketiga adalah pribumi dan non-pribumi. Dalam ilmu kewirausahaan,
Topik pribumi dan non-pribumi tidak disoroti dari segi politiknya, melainkan ilmu pengetahuan kewirausahaan. Isu pri dan non-pri juga akan disoroti dari segi sosiokultural, yaitu mempelajari segala ciri budaya, terutama budaya kerja, pandangan hidup, falsafah, tradisi kemasyarakatan, serta segi-segi spiritual dari suatu kelompok etnis tertentu. Lalu selanjutnya adalah pembagian pasar. Pasar merupakan lingkungan jual beli yang terbentuk dari kelompok-kelompok konsumen tertentu. Secara umum, praktis ada 3 jenis pasar yang bisa kita pilih untuk berbisnis. Yang pertama adalah pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah suatu lingkungan jual beli yang prospeknya terdiri dari instansi-instansi pemerintah antara lain departemen-departemen, lembaga-lembaga, dan non-departemen, lembaga penelitian, pemerintah daerah serta angkatan bersenjata, badan usaha milik negara atau BUMN. Tidak kita kelompokkan di sini karena melihat dari cara kerjanya BUMN lebih mirip dengan pengusaha swasta. Hampir semua prospek pada dasarnya pemerintah yang berupa lembaga non-profit sebagaimana tersebut di atas, sepenuhnya mengandal pada dana yang diberikan melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang disalurkan melalui Departemen Keuangan. Pengusaha bisa menjadi rekanan dari instansi pemerintah yang mendapatkan order atau pekerjaan pada beberapa instansi yang dianggap mempunyai posisi strategis secara politis. Pengusaha bahkan diharuskan mengikuti semacam saringan atau disebut litsus atau penelitian khusus sebelum dapat dimasukkan sebagai rekanan yang terdaftar. Status bidang usaha yang pada umumnya menjadi rekan instansi pemerintah antara lain adalah pemborong atau kontraktor utama, pemasok atau supplier, konsultan, biro teknik untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan, dan beberapa jenis lain. Untuk berusaha dalam dasar pemerintah, sebagaimana terjadi di pasar manapun, keunggulan mutu produk akan sangat menentukan, di samping teknik pendekatan yang benar. Setiap masa, cara pendekatan pasar selalu berubah, tergantung banyak hal yang mempengaruhi seperti situasi politik, pergeseran nilai-nilai moral, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pasar swasta. Yang kedua adalah pasar swasta. Pasar swasta ini adalah sebuah lingkaran jual beli yang prospeknya terdiri dari badan-badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara yang mekanisme kerjanya mirip badan swasta, serta organisasi-organisasi lain yang bekerja secara independen di luar tata cara dan prosedur yang dikendalikan langsung oleh pemerintah. Ini sangat berbeda dengan pasar pemerintah. Pasar swasta kebanyakan terdiri dari organisasi-organisasi yang mencari laba atau profit center. Perusahaan-perusahaan biasanya bekerja seefisien mungkin, tata cara dan prosedur transaksi bisnis diatur sedemikian, sehingga praktis, tidak bertele-tele atau birokratis, dan menghemat waktu. Seperti pasar pemerintah, pasar swasta bisa menyerap kegiatan wiraswastawan yang berstatus sebagai pemasok, konsultan, pemborong, kontraktor, dan lain-lain. Selain itu, untuk bisa unggul berusaha di pasar swasta, faktor utama yang menentukan adalah tingginya mutu produk yang ditawarkan serta teknik pendekatan yang baik. Lalu selanjutnya adalah pasar masyarakat umum. Yang terakhir adalah pasar masyarakat umum atau pasar konsumen.
merupakan pasar yang paling luas jangkauannya, baik secara geografis maupun klasifikasi segmen pasar. Hampir semua komoditi kebutuhan manusia dari segala tingkat status sosial tertampung pada dasar ini. Pendekatan bisnis yang lebih menentukan di sini adalah soal selera dan daya beli setiap lapisan masyarakat. Pasar jenis ini lebih menggantungkan diri pada persaingan bebas. Kiat promosi yang bisa menciptakan merek atau brand image memastikan produk bersangkutan dengan populer dan digemari, karena pada dasarnya ini lebih dominan faktor persaingan bebasnya. Maka relatif faktor-faktor mafialisme dan sebagiannya akan lebih kecil pengaruhnya dibandingkan pada dasar pemerintah, pada pasar pemerintah ataupun swasta. Peluang yang tersedia juga boleh dikata tidak terbatas, sehingga para wira swasta yang mempunyai kesempatan bebas-bebasnya dan mencari terobosan-terobosan dan inovasi yang baru. Lalu yang selanjutnya, mendirikan perusahaan. Yang pertama, perizinan usaha. Pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 1458/KP/Romawi 7/1984 pada tanggal 19 Desember 1984. Dalam rangka memperlancar dan mempermudah perizinan sebagai berikut. Yang pertama, izin prinsip. Kedua, izin pembangunan tanah. Yang ketiga, izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang keempat, izin gangguan atau surat izin tempat usaha atau situ. Yang kelima, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan yang keenam, wajib daftar perusahaan. Lalu yang kedua adalah akte pendirian. Dalam akte pendirian perusahaan yang dibuat di depan notaris, antara lain tercantum dalam hal berikut: tanggal pendirian perusahaan, bentuk dan nama perusahaan, nama para pendiri, alamat tempat usaha, tujuan pendiri usaha, besarnya modal usaha, kepengurusan, tahun buku, dan sebagainya lainnya. Yang ketiga, surat izin tempat usaha atau situ. Syarat pemohon situ adalah fotokopi akta pendirian perusahaan. Selanjutnya adalah denah tempat kedudukan usaha, surat fotokopi persetujuan dari tetangga yang diketahui RT dan RW, lurah dan camat, serta fotokopi KTP dan surat bukti pelunasan PBB. Demikianlah penjelasan saya tentang materi kewirausahaan. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan dari penjelasan saya tadi. Semoga bisa bermanfaat, terutama bagi saya dan pada umumnya untuk teman-teman lainnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.